Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Kita akan membahas terkait pencegahan ya, aspiration effect pada runner ya. Oke. Nah, kita buat page baru. Ya. Jadi aspiration effect ya. Oke, pencegahan ya. Pencegahan aspiration effect pada runner. Jadi runner itu kan seperti ini ya. Ini adalah powering cup. Ya. Kemudian ini. Nah, ini ya. Jadi dari sini ke sini adalah runner ya. Kalau ini powering cup, kalau ini sprue ya. Nah, kemudian saya akan buat titik-titik ya. Jadi ini titik 1, ini titik 2, di sini titik 3 ya. Di mana H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Artinya mereka ketinggiannya sama ya. Nah, karena ketinggian sama, maka kalau saya tulis kembali Bernoulli, persamaan Bernoulli ya, jadi dia akan seperti ini ya. Kita akan coba untuk melihat di poin 2 dan 3 ya. Jadi dia H2 ditambah tekanan titik 2 rho, kemudian ditambah P2 kuadrat dibagi dengan 2G sama dengan H3 ditambah P3 rho P3 kuadrat dibagi dengan 2G ya. Nah, karena hanya semua sama ya, berarti kan mereka tidak ada perbedaan ya. Nilainya akan sama semua, maka ini bisa dicoret ya. Oke, sehingga nanti akan jadi seperti ini ya, P2 ditambah P2 kuadrat. Oke, kemudian saya jadikan seperti ini. Dikurangi P2 kuadrat dibagi dengan 2G ya. Jadi yang ini saya pindah ke sebelah kanan ya. Nah, kemudian saya buat seperti ini ya. P2 P3 dibagi rho. Ini yang bilangnya apa nyebut ya. Saya jadikan 1 P3 kuadrat dikurangi dengan P2 kuadrat ya. Kemudian sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan saya kalikan dengan rho semua, maka jadinya akan seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kalau dari sini kan kelihatan ya bahwa P2 itu lebih besar daripada P3 ya. Karena misalnya ya P2-nya adalah 5, maka P3 2 dan P3 sama dengan 3, P2 gitu ya misalnya ya. Nah, berarti kan P2 ya itu lebih besar daripada P3. Ini P3, ini P2 ya. Nah, gitu ya. Saya hapus dulu. Nah,
Oke. Nah, berarti apa? Berarti kan karena P2 lebih besar daripada P3 ya. Oh, P2, ya, saya cek dulu ya. Jadi P3. Ya, ini ada kesalahan ya. Oke, sebentar. Saya ada hal yang perlu saya sampaikan dulu sebelum berkesimpulan ke sini ya. Oke, nah, oke, saya akan ambil di bagian ini saja ya, gambarnya ya. Jadi saya copy, oke, saya gambar ulang aja. Jadi dia seperti ini ya. Nah, ini kan titik satu ya. Tiga ya. Nah, ketika apa namanya logam cair ya, ketika logam cair itu mengalir ya, dia akan memenuhi ini ya, dia akan mengalir ke sini gitu ya. Nah, di bagian sini ya, di bagian sini itu dia mengalirnya tidak langsung, tidak normal ya, maksudnya bukan tidak seperti yang kita bayangkan bahwa aliran logam cair itu akan masuk dari 2 ke 3 dengan kondisi yang sama. Maksudnya kondisi yang sama itu seperti ini. Ini penuh gitu ya. Kemudian ini penuh, penuh, penuh ya. Penuh sampai akhirnya ke titik 3. Itu enggak seperti itu ya. Tapi ternyata bentuk alirannya itu adalah seperti ini. Jadi ada bagian di titik 2 yang dia tidak terkena atau tidak terisi logam cair ya. Jadi logam cairnya itu akan mengisinya seperti ini ya. Jadi aliran kan dia mengalir ya, fluida ya. Nah, alirannya itu seperti ini ya. Nah, jadi ada bagian yang tidak kena. Jadi seperti ini. Nah, yang bawah. Nah, jadi seperti ini. Yang bawah seperti ini ya. Nah, baru mengalir ke sini. Jadi yang penuh, yang sebelah sini ya. Ini penuh. Nah, ini mengalir seperti ini. Ini arah arah alirannya ya, ke arah kanan gitu. Nah, sementara di bagian sini dia kosong ya. Nah, di bagian sini juga kosong. Nah, kosong di sini akan terisi ada gasnya ya. Jadi kan bukan hampa ya, tapi ada gasnya. Nah, karena terbentuk corong seperti ini, maka luas penampang, ya, luas penampang di A2 itu lebih kecil daripada A3 ya. Nah, dengan menggunakan konsep law of continuity ya, kalau A-nya kecil berarti kecepatannya besar ya. Maka V2 itu lebih besar daripada V3 ya. Nah, kalau V2 sama lebih besar daripada V3, kalau kita masukkan ke sini ya. Kalau kita masukkan ke sini, maka kan dia misalnya V2-nya kita masukkan 2 misalnya. V2-nya misalnya 3 ya. Kemudian V3-nya kita masukkan 2 karena kan dia lebih kecil. Maka 3 kuadrat ini 2 kuadrat ya. Jadi 4 dikurangi 9 minus ya. Nah, berarti lambang ini akan menjadi minus ya. Jadi kalau saya tulis lagi P2 sama dengan P3 ya. Minus ya, minus anggap saja ini kotak gitu ya. Ini saya jadikan sebuah analogi kotak gitu ya. Nah, berarti kan kalau dari sini kelihatan ya bahwa misalnya P2-nya adalah 4, P3-nya 3, ini 1. Nah, berarti P3 ya kok 1.
5 misalnya ya, 5 ini 1. Berarti kan P3 itu lebih besar daripada P2 gitu ya. Nah, kebalik ya, tadi saya ngomongnya P2 lebih besar daripada P3 gitu ya. Karena ini adalah bernilai negatif ya. Nah, jadi di sini ya P3 lebih besar daripada P2. Ya, sekali lagi P3 lebih besar daripada P2 ya. Nah, maka P2 di sini akan lebih kecil daripada P3 ya. Jadi P3 ini adalah tekanan atmosfer ya. Ini adalah tekanan atmosfer, sehingga P2 ini nanti akan ada di P2 ini tekanan dia akan lebih kecil daripada P3 yang menyebabkan adanya apa namanya penyedotan ya, atau apa ya namanya, shocking gitu ya, disedot, ada penyedotan, ada fenomena aspiration effect gitu ya, ada fenomena aspiration effect pada titik 2 ini. Nah, tadi kan sudah saya katakan di sini adalah kosong, isinya gas ya, isinya gas, maka nanti dia akan apa namanya masuk ke titik 2 gitu ya, masuk ke titik 2 yang mana nanti akan mengotor atau mengotori daripada logam cair yang mengalir melalui titik 2 ini. Nah, lalu bagaimana cara menghindarinya gitu ya. Nah, cara menghindarinya adalah biasanya ketika mendesain ya jalur masuk ini, maka di cara menghindari ya, aspiration effect, ada runner ya, itu di bagian ini saya copy aja ya. Nah, di bagian sini ya, itu diberi sesuatu yang solid ya. Diberi sesuatu yang solid ya. Jadi kalau saya besarkan ini ya, besarkan, dia nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, nanti akan ada diberikan sesuatu yang solid ya, jadi kayak semacam ring atau apa gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang solid. Kenapa perlu solid? Supaya dia tidak terbuka. Kalau ini kan dia tidak ada apa-apanya tadi ya. Nah, ini kan dia tidak ada apa-apanya ya. Di sebelah sini tidak ada apa-apanya, jadi isinya hanya kosong, isinya hanya gas. Nah, nanti gas ini akan tersedot ke titik 2, nanti akan mengotori logam cair. Nah, supaya dia tidak ada gasnya, maka apa namanya, diberikan benda yang solid ya. Jadi ketika ada aliran logam cair kan, aliran logam cairnya seperti ini ya. Jadi yang tengah dia lancar-lancar aja. Tapi ketika di sini dia akan membentuk seperti ini kan. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Nah, nanti karena di sini sudah terisi oleh sesuatu yang padat, maka gas itu tidak bisa masuk. Nah, jadi ini adalah cara untuk menanggulangi aspiration effect pada runner. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.